Halo sob, please welcome Adidas Predator FT League, sepatu anyar Adidas buat tahun 2025. Mau tuh reviewnya? Let's go! Bisa dibilang udah banyak banget yang nungguin sepatu ini. Ya, Predator FT League. Buat lo yang belum tahu, FT itu adalah akronim dari fold over tongue alias lidah sepatu yang bisa dilipat atau di flip. Nah, untuk Predator sendiri ini sebenarnya yang FT itu udah pernah rilis juga di Predator 24 ya. Cuma memang masih jadi barang yang langka dan terus-terusan digoreng. Di Sporty ID sendiri memang untuk seri Predator yang FT itu baru masuk yang Predator 25 ini, dan ini ada di grade League. Belum tahu 4 grade dari Adidas. Yang paling bawah adalah Club, di atasnya adalah League, di atasnya lagi adalah Pro, dan yang paling atas adalah Elite. Lo bisa sesuaikan dengan budget yang lo punya, dan ini tergabung dalam paketan Stealth Victory atau lanjutan dari Pure Victory. Nah, Stealth Victory sendiri itu didominasi dengan warna hitam dengan aksen warna merah dan juga silver di bagian uppernya. Untuk di tahun 2025 sendiri sebenarnya ini bukan warna yang pertama, karena pada saat video ini dibuat Adidas itu udah punya 4 warna, yaitu yang pertama adalah warna off-white, kemudian warna lucid red, warna cloud white, dan juga warna core black ini. Ya, untuk yang akan kita bahas ini adalah warna core black-nya, karena kebetulan yang baru masuk di Sporty ID itu adalah warna hitam ini. Tapi hitamnya juga bukan sembarang hitam ya, berasa lebih elegan dan tajam aja gitu. Apalagi dengan warisan dari lidah yang bisa dilipat ini. Jadi ngasih kesan yang modern, tapi tetap ada rasa-rasa klasiknya. Dan entah kenapa desainnya berasa lebih stylish aja ya. Sebenarnya untuk di seri Predator itu shape-nya mirip dengan Predator tahun 98, yaitu Predator Accelerator. Terus nanti di bagian tangnya sendiri ini juga Adidas pernah ngeluarin yang seri Copa Gloro dan juga Kaiser 5. Tapi entah kenapa gue merasa kalau di Predator ini berasa lebih kekinian aja. Terus untuk di bagian uppernya sendiri ini dia bagian sisi luarnya ada 3 stripsnya. Ini benar-benar yang mirip banget sama Accelerator. Terus di bagian atasnya itu dia ada branding Adidasnya. Terus tangnya juga nggak kaku, berasa luwes aja gitu. Terus di sini juga ada talinya yang udah cukup stretch. Kalau bagian belakang itu serasa mirip Predator 24 sih. Sebenarnya secara upgrade itu nggak begitu berasa banget dari si Predator 24. Cuma memang dari bagian uppernya yang berbeda. Kalau outsole-nya itu sama persis dengan yang Predator 2024. Cuma ketambahan yang FT ini, dan memang secara harga juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang Predator versi yang biasa. Selain ngasih estetika yang tajam dengan pewarnaan yang cukup kontras, sepatu ini juga punya material yang cukup baik. Gimana enggak? Material sintetik di bagian uppernya ini udah di-upgrade dari Predator 24. Dia berasa lebih lentur dan lembut. Ini enak banget ya. Feel-nya di bagian depan ini dia nggak kaku kayak si Predator 24. Terus juga nanti di bagian tengahnya juga nyaman. Bagian heel-nya sih nggak ada perbedaan ya, karena memang dia masih cukup padat dan juga dia punya konstruksi yang kuat serta kokoh. Benar-benar solid banget untuk bagian belakang, dan fungsinya memang untuk melockdown kaki kita, terutama di bagian heel. Di sini juga ada bantalan tebelnya, karena memang kalau kita pegang ataupun kita ketuk ini cukup keras ya untuk konstruksi di bagian internal heelnya. Untuk bagian depannya sendiri juga dia pakai teknologi hybrid feel, yang mana ini juga udah tersemat di generasi sebelumnya, yang merupakan lapisan untuk daya tahan dan juga kenyamanan. Dia itu ada semacam tekstur 3D-nya di bagian uppernya. Terus nanti juga dilengkapi dengan elemen elemen strike scale ya. Strike scale ini dia ikoniknya si Predator sih, karena memang dia ada semacam tekstur yang memang berasa
cukup minimalis dari generasi di Predator 24. Nah, untuk bagian tangnya sendiri tadi sempat kita bahas. Untuk bagian atasnya ini dia sebenarnya pakai busa yang tipis, tapi kalau bagian dalamannya itu berasa lebih nyaman karena sedikit lebih tebal, sedikit aja sih dibandingkan dengan bagian atas. Nah, terus nanti untuk talinya juga standar. Ini tali yang juga biasa digunakan di seri Adidas Predator yang Great League. Untuk bagian dalamannya dia pakai semacam suede atau nobak gitu. Dan ini benar-benar lembut sih, tapi nggak selembut seri-seri kayak Nike Tiempo lah kalau misalnya udah pernah coba. Terus untuk insole-nya juga dia cuma tulisan Predator, tapi ini udah didesain ulang sih dari generasi sebelumnya. Dan untuk bagian tengah kemudian ke depan ini juga masih cukup lembut dalemannya, jadi enak banget kalau misal ketemu sama kaos kaki yang juga sama lembutnya. Nah, untuk Predator League FT ini memang dia punya nuansa ataupun warisan yang ikonik banget dengan fold over tangnya ini. Jadi kalau misal di Adidas sendiri itu di Predator selain yang Great League itu ada juga yang di Grade Pro dan juga Grade Elite. Ini untuk yang Predator terbaru ya tahun 2025. Karena setahu gue yang Predator 2024 itu hanya di Grade League dan juga Grade Elite aja yang ada fold over tangnya ini. Terus nanti untuk bagian belakangnya kalau misal lu perhatikan ini memang dia cukup curam ya, dari bagian tengah terus ke bawah terus ke bagian atas ini. Jadi lu perlu waspada juga. Tapi kalau misal gue rasain first impressionnya kalau mau di compare antara Predator 24 dengan Predator 25, gue lebih prefer ke yang Predator 25 apalagi yang FT ini, karena selain punya tampilan yang memang membangkitkan masa lalu, tapi juga punya material yang jauh lebih oke. Dia kalau misal Predator 24 itu perlu penyesuaian biar materialnya lebih luas, lebih lentur. Kalau ini lebih enak dan lebih nyaman aja gitu rasanya. Untuk bobotnya sendiri, sepatu ini memang nggak bisa dibilang enteng ya, karena untuk di size 41 1/3 itu bobotnya sekitar 261 gram. Nah, ini memang bobotnya itu sama dengan yang Predator 24 di angka 262 gram ya, anggaplah sama lah ya. Tapi kalau misal di compare lagi dengan seri terbarunya Adidas juga, yaitu Copa Pure generasi ketiga yang Great League, itu yang cukup mengejutkan, dia lebih ringan karena untuk bobotnya itu sekitar 239 gram. Gue juga cukup terkejut ya, karena ada improvement juga dari Copa Pure generasi terbaru itu. Dan mungkin ini akan menjadi sepatu yang paling berat dibandingkan dengan seri-seri anyarnya si Adidas, karena F50 setahu gue di angka 230-an gram, terus Copa tadi juga masih di bawah 240-an gram ya. At least kalau yang Predator ini bobotnya sekitar 260-an gram, jadi mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan loh. Kalau soal harga menurut gue masih cukup worth it ya, karena kalau kita compare dengan yang ada fold over tangnya ini, yaitu di Copa Gloro, itu doi punya harga 1,6 retailnya, sedangkan di Predator ini masih di 1,5, ya hemat sekitar 100 ribuan ya. Terus nanti harga diskon yang kita tawarkan juga cukup menarik, cuma di angka 1.275.000 aja. Jadi menurut gue dengan berbagai apa yang ditawarkan dari si Predator ini masih worth it banget sih, apalagi ini adalah gorengan baru dari Adidas buat tahun 2025. Sekarang kita bahas soal sole plate-nya. Masih dengan dukungan stabilitas dari Predator 24 karena jenis sole plate-nya itu pakai desain dan juga material yang sama persis. Memang kalau misal sepatu-sepatu brand internasional itu nggak setiap tahun outsole-nya itu diubah ya, karena memang biasanya upgrade-nya itu setiap tahun nggak begitu signifikan. Biasanya per 2 tahun atau bahkan per 3 tahun sekali. Jadi sangat amat wajar jika memang sole plate-nya itu masih pakai sole plate yang lama. Dan kesan agresifnya juga masih terasa karena dia menggunakan stud yang segitiga atau yang lebih tajam, dan dia juga kecil-kecil tapi cabai rawit. Terus untuk bagian tengahnya sendiri ada tulisan Predator, warnanya juga lebih glossy, lebih cakep, keren. Terus untuk jumlahnya sendiri di bagian belakang itu ada 4, terus di bagian depan itu ada 7. Jadi totalnya ada 11 stud yang siap mencengkram para playmaker
handal di lapangan. Sepatu ini memang banyak dipakai sama pemain-pemain tengah ya, bukan cuma para gelandang pengangkut air, tapi juga playmaker nomor 10 itu banyak banget yang pakai. Jude Bellingham atau bahkan para fullback Trent Alexander-Arnold itu juga pakai seri Predator yang FT. Kalau misal lu punya budget yang lebih sedikit, ya yang Great League ini menurut gua jadi opsi terbaik, karena kalau di Great Elite itu bisa menyentuh angka 4 sampai dengan 5 jutaan, bahkan resellernya bisa sampai 7 jutaan, karena untuk di tahun 2024 kemarin sekitar segituan. Gue tidak rekomendasikan yang 2024 karena memang harganya masih digoreng terus ya. Semoga sih tahun 2025 ini harganya masih standar-standar aja. Tapi yang jelas stoknya dari Predator FT League ini nggak begitu banyak. Kalau misal lu berminat dengan sepatu ini, silahkan, linknya udah ada di deskripsi. By the way, sepatu Predator ini sebenarnya dia masih cukup ramah buat tipe kaki lebar. Biasanya kalau misal ada customer yang tanya, "Bang, apa sih sepatu dari Adidas yang rekomend buat kaki lebar?" Yang pertama, gue selalu rekomendasikan Adidas Copa, karena dengan material kulitnya itu biasanya bakal lebih menyesuaikan dengan bentuk kaki kita. Nah, opsi kedua adalah Predator. Biasanya kalau misal customer itu udah nyoba Copa tapi kurang nyaman, malah di Predator itu lebih nyaman. Jadi itu yang bisa gue sampaikan tentang sepatu ini. Ini sepatu bagus di awal tahun. Kalau misal lu nggak mau kelewatan, sikat aja. Tapi nanti kemungkinan juga bakal keluar warna-warna lain. Yang jelas kita belum bisa mastiin kapan masuknya. Tapi kalau misal udah ready, nanti bakal kita update kok di media sosial kita, di Instagram maupun di TikTok. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali lu berminat, tadi link pembeliannya udah ada di deskripsi, ada di marketplace kita, Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi soal size terlebih dahulu juga boleh banget, langsung aja hubungi admin WA kita, karena harga yang tadi gue sebutkan adalah harga via admin WA dan juga offline store. Nanti juga lu bisa dapetin berbagai bonus menarik dia di sana. So, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty Adiki Bloodsport, sang juara.